Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani, NIM 21108010007 dari kelas A Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Ilmu Munasabah, dosen pengampu Siti Jahro SHI MSI. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana pengertian ilmu munasabah, karena untuk mengetahui lebih lanjut apa itu munasabah, kita harus mengetahui artinya dulu. Kata munasabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarrabah atau kedekatan. Al-Jarkashi memberi contoh sebagai berikut, fulan yunasib fulan. Berarti si A mempunyai hubungan dekat dengan si B dan menyerupainya. Dari kata itu lahir pula kata an-nasib, berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti dua orang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah dipergunakan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti alwas al-muqarrib li al-hukm atau gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rob atau pertalian. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hasyi, atau imajinatif atau khayali, atau koreksi korelasi berupa sebab akibat, ilat dan maklud, dan perlawanan. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam dari munasabah. Yang pertama adalah munasabah antar surat dan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Salah satu contohnya yakni pada surat Al-Fatihah ayat 1 di mana terdapat ungkapan Alhamdulillah. Di surat lain juga ada ungkapan Alhamdulillah tersebut untuk berkorelasi dengan ayat sebelumnya yakni dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Lalu yang kedua adalah munasabah antar nama surat dan tujuan diturunkannya. Maksudnya di sini adalah setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol. Hal tersebut tercermin dalam nama-nama surah berikut ini. Surah Al-Baqarah, Surat An-Nam, Yusuf, dan Surah Al-Jin. Lalu yang ketiga, munasabah antar bagian satu ayat. Munasabah macam ini sering berbentuk pola. Munasabah al-tandat atau perlawanan. Lalu yang keempat adalah munasabah antara letaknya berdampingan. Munasabah jenis ini ada yang terlihat jelas, namun ada juga yang tidak. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid atau penguat, tafsir penjelas, i'tirad atau bantahan, dan tasydid penegasan. Yang menggunakan pola takkid apabila ayat di sampingnya diterangkan dan diperkuat maknanya oleh satu ayat maupun bagian ayat. Dengan kata lain, suatu ayat itu menguatkan isi kandungan ayat lainnya. Lalu yang kelima adalah munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa.
Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Lalu yang keenam adalah munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi surat. Munasabah ini mengandung beberapa tujuan tertentu seperti menguatkan makna yang terkandung dalam suatu ayat. Lalu yang ketujuh adalah munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Salah satu contoh itu terdapat pada surat Al-Qasas, di mana dijelaskan tentang Nabi Musa yang menghadapi tekanan dari Raja Fir'aun yang akhirnya ia berhasil keluar dari Mesir. Sedangkan pada akhir surat diterangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad mengalami tekanan juga saat melakukan dakwanya. Kesamaan kondisi kedua nabi inilah yang menjadi munasabah antar surat ini. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Sekalipun tidak mudah untuk menemukannya, setiap awal surat akan ada munasabah dengan akhir surat yang sebelumnya. Lalu setelah mengetahui beberapa macam dari ilmu munasabah dan apa yang dimaksud dengan ilmu munasabah, ketika kita mempelajari sesuatu maka pasti kita akan mendapatkan manfaat. Begitu juga dengan kita mempelajari ilmu munasabah. Berikut adalah beberapa manfaat dalam mempelajari ilmu munasabah yang dikutip dari buku Abdul Zalal dengan judul Ulumul Quran. Yang pertama adalah dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran itu kehilangan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Lalu yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, dan juga memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Lalu yang ketiga, itu dapat diketahui mutu dan tingkat kebaglahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Lalu yang keempat, itu dapat membantu dalam menafsirkan ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat ayat yang lainnya. Lalu berbicara tentang munasabah, untuk mengetahui munasabah itu bukan hal yang mudah. Lalu seharusnya untuk mengetahui munasabah itu pasti ada metode-metode tertentu. Dan di sini saya akan memberikan metode-metode dalam menentukan munasabah. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan pembahasan suatu surat yang menjadikan itu objek pencarian. Lalu yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Lalu yang ketiga adalah menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungannya ataupun tidak. Lalu yang keempat, maka setelah ketiganya itu kita mulai menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ayat atau surat ini mempunyai atau tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Lalu yang kelima atau yang terakhir, dalam mengambil kesimpulan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.